Ya, pembahasan selanjutnya kali ini kita akan bahas integral lipat 2 ya. Integral lipat 1 yang awal ya, itu sebetulnya integral lipat 1. Jadi cuma satu kali. Seperti halnya turunan, ada turunan ke-1, turunan kedua, turunan ketiga dan seterusnya. Termasuk integral pun sama, ada integral lipat 1 yang jarang disebutkan yang dinamakan dengan integral. Kemudian ada integral lipat 2 yaitu ada dua ya, seperti ini. Integralnya ada dua. Nah, kemudian ada lipat 3 dan seterusnya, cuman konsepnya sama sih. Jadi saya hanya menjelaskan integral lipat 2. Jadi kita lihat yang namanya integral lipat 2 itu, jadi fungsi variabelnya ada dua ya, f x y dalam integral r di sini. Nah, jadi nanti diintegralkannya di sini harus ada dua juga, karena integral lipat 2 berarti yang x terhadap dx, yang y terhadap dy. Kalau 3 berarti mungkin dz satu lagi, 4 dan seterusnya, itu tergantung simbolnya terhadap apa. Itu sama ya, jadi penulisannya seperti ini. Jadi untuk integral lipat ini kita satu-satu dulu, mana yang didahulukan gitu ya. Yang didahulukan itu dalam integral lipat 2 itu yang sebelah kiri ya, ini ya, dx dy. Nah, berarti dx terlebih dahulu kita integralkan, baru terhadap dy yang keduanya. Jadi satu-satu. Kayak kita akan lihat dalam sebuah contoh ya. Kalau ini berarti dy dulu ya, kalau ini dx dulu. Jadi yang mana yang dahulukan? Berarti tetap prosesnya dua kali. Kayak kita lihat di sini ada sebuah contoh ya. Ada sebuah contoh. Ada 1, 2, 3. Kita coba. Oh, ini sama ya. Ini masih sama ya. Ini masih sama. Oh yes. Oh ya, bedanya ini terhadap y, ini terhadap x dulu. Nah, berarti kita akan mencoba salah satunya saja ya. Ini akan menghasilkan sedikit perbedaan dalam tata cara awalnya gitu ya. Karena prosesnya yang ini dy dulu, berarti kita harus melakukannya terhadap y dulu. Kalau misalkan y di duluan y, berarti y. Kalau dulu x dulu berarti x dulu. Kalau yang ini berarti kita dengan x dulu, kalau ini dengan y dulu. Nah, kalau misalkan kita mau nyoba yang x dulu boleh, dx itu berarti yang ini. Kalau ini nanti bentuknya seperti ini ya, awal misalkan ya, kita tulis dulu integralnya. Integral ada batas ya, di sana ya, di sini integralnya ya. Integral ya, pertama berarti kita integralkan yang ini dulu nanti ya. Nah, kita integralkan masing-masing x kuadrat terhadap y. Berarti kita masih tulis terhadap y ya, berarti di sini tulis y-nya karena kita tidak ada ya. Tambah terus 2xy. 2xy. Nah, 2xy ini karena misalkan terhadap y ya, terhadap y, berarti y-nya jadi pangkat 2. 2 pangkat 2 1 ya, ini ada 1, jadi xy pangkat 2. Loh, Pak, 2-nya kemana? Kok 2-nya hilang? Nah, ini kan sebetulnya kan ini pangkat 2 ya, 2/2 ya, ini 2/2 kan 1, sebetulnya seperti ini, 2/2. Nah, kan 2-nya dari mana? 2-nya itu dari sini kan, ya kan pangkat 2. Nah, itu dia, jadi 2-nya hilang, cuman saya tidak tulis ya. Nah, jangan lupa di sini kita harus menuliskan dx-nya belum. Nah, ini baru ini baru terhadap y. Berarti kita melakukan satu kali lagi langkah ya. Saya perbesar aja deh. Nah, ini berarti kita punya satu langkah lagi, satu kali lagi langkahnya, sama dengan integral integralnya misalkan kita langsung integralkan ya. Saya lupa, ini harusnya ada batas ya, ketinggalan batasnya, harusnya ada batasnya ya, tadi lupa
batasnya adalah mana ya, ya ada batas ini harusnya, batas ini dia, salah, kok di sebelah sana, sini ya. Nah, kita kasih batas dulu. Salah juga ya, berarti nah kita tulis batas ya. Oke, di sini. Nah, ini ya batas atas tadi 2 dan batas bawah 1. Kemudian jangan lupa ini batas ya, D X nya belum ya. Ini batas atas 2, batas bawah 1 ya. Nah, kemudian nanti kita lakukan yang namanya perhitungan dulu terlebih dahulu ya. Kita substitusikan Y-nya ya. Berarti kita tulis ini dulu ya lagi. Nah, Y-nya ini diganti dengan 2 ya. Dikali 2 ya. Oke. Dan yang ini Y-nya kita ganti dengan 2 juga ya. Pangkat 2 ya. Oke. Kemudian dikurangi, ini kan satu paket ya, kita lakukan perhitungan dulu ya. Ini biar agak pemisah ya. Ini jadi jangan langsung diintegralkan, dihitung dulu. Integralnya masih tetap kita ini kita simpan proses ini ya, nanti kita lanjut lagi. Ini cuman kalau yang satunya adalah 1 ya. Nah, ini dia. Ini ya. Ininya diganti dengan 1 ya. 1. Ini 1. Oke, kita lakukan perhitungan ya. Ini udah masih luas ya. Oke. Nah, berarti 2x pangkat 2 di 2x pangkat 2 ya. Nah, ini kok enggak 2x pangkat 2 nggak bisa ya. Oke. Kok nggak bisa ya, harus pakai ini, udah gila ya ini ya. 2x pangkat 2 ya jadinya ya. Kemudian 2 pangkat 2 4x ya, tambah 4x kurangi x pangkat 2 ya, karena 1 ya. Ini nggak bisa ya. X pangkat 2 ya. X pangkat 2 karena 1 ya, 1 kali X pangkat 2 tetap dikurangi lagi X ya, 1 pangkat 2 ya 1, berarti kurangi X. Kita lakukan hasil perhitungan, berarti kan 2x pangkat 2 kurangi X pangkat 2 jadi X pangkat 2 ya. X pangkat 2 kemudian 4x kurangi X berarti 3 tambah 3x. Oke. Nah, ini baru setelah ini baru kita integralkan kembali. Ini kan proses selanjutnya ada ya. Gitu. Terus saja. Nah, ini hasil yang tadi ya.
kita lanjut lagi. Sama dengan integral ini sekarang dengan terhadap X ya. Nah, ininya kita ganti. Berarti ini jangan pakai batas dulu ya. Jadi saya mengambarkan dulu bahwa integralnya X pangkat 2 kuadrat ditambah 3X, jadinya gini ya, terhadap dx. Baru kita integralkan. Berarti ini integralnya sudah hilang ya. Integralnya hilang, jadi tinggal ini saja. Nah, kita tulis, tinggal menambahkan batas ya. Ini dia, ini aja saya tulis. Nah, tinggal menambahkan batas, kita langsung integralkan ya. Berarti X pangkat 1/3 ya, 1/3 X pangkat 3 tambah 3X, berarti 3/2 ya, 3/2 X pangkat berapa nih, pangkat 2 ya. Oke, karena 1 ya. Oke, benar. Batasnya 0 dan batas ininya 1 ya. Nah, tinggal kita substitusikan saja. Hasilnya tinggal kita substitusikan bahwa 1/3, jadi 1/3 kalau kita substitusikan ya, ditambah 3, ini 3/2 ya. Nah, apa 3/3 ya, 3/2 ya, tambah 3/2 sama dengan, kita perbesar dulu ya, biar kelihatan. Nah, ya udah kan, ini kan 1/3 ya, tetap ini 1/2 tetap, jadi ini langsung 0 ya, berapapun ditambahkan dikali 0 ya udah 0, makanya tidak ditulis ya, jadi langsung seperti ini, tinggal sama dengan per 6 ya, 6 2 tambah 9 ya. Oke. Tambah 9 sama dengan hasilnya adalah 11/6. Nah, maka ini hasil akhirnya satuan ya. Biasanya kalau kaitannya dengan luas, nanti kita bahas dengan luas ya. Nah, bentuknya adalah seperti ini. Jadi ini sudah selesai. Yang bawahnya juga sama, prosesnya seperti itu. Cuma ada terhadap Z. Nah, berarti ini dioperasikan, diintegralkan terhadap Z dulu, baru terhadap X. Nah, ini sudah selesai ya. Tinggal di 3 kali 2 6. 6/3 adalah 6/3 2, 2 kali 1 adalah 2, 6/3 ada 6/2 adalah 3, 3 kali 3 adalah 9. Nah, hasilnya ada 11/6. Nah, itu adalah integral lipat ya. Jadi integral lipat itu prosesnya sama, cuman bereskan dulu, substitusikan dulu ininya batasnya, setelah dihitung baru diintegralkan 1 kali lagi. Kalau yang 3 berarti 3 kali proses seperti itu. Cuman hati-hati dilihat mana yang didahulukan. Kalau ini nanti ini dulu terhadap X dulu. Nah, nanti hasilnya bagaimana, nanti dilihat apakah sama atau tidak. Itu adalah integral lipat ya.
Ya, untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang aplikasi dari integral ini, yaitu bagaimana penerapan langsung dari integral ini ke sebuah cerita ataupun menjadi sebuah mencari luas daerah lah, ini seperti itu. Nah, kita lihat di sini ada beberapa penjelasan, mungkinnya ada sedikit penjelasan. Integral dapat diaplikasikan ke dalam banyak hal ya, dari sangat sederhana hingga aplikasi perhitungan yang sangat kompleks. Tergantung kita penggunaannya mau kemana ya. Kegunaan integral ini dalam kehidupan sehari banyak sekali, di antaranya menentukan luas bidang. Ya, bidang dalam artian di sini bidangnya yang mungkin tidak rata ya, agak unik bentuknya ya. Nanti kita lihat ada contoh ya penerapannya. Menentukan volume benda putar, panjang kurva dan sebagainya. Cuman saya tidak akan menjelaskan secara keseluruhan, hanya memberikan satu contoh kecil saja ya. Karena memang kalau dibahas ini sangat banyak sekali, dan mencari luas sebagai yang nanti luas bidang pun itu banyak macamnya, tidak hanya satu dua, banyak lagi sebagainya. Cuman saya akan hanya menjelaskan satu barangkali ya. Kayak kemudian di sini aplikasi untuk menentukan volume, aplikasi integral ya, menentukan volume dengan metode kulit tabung, luas area datar di antara dua kurva ya. Jadi nanti lebih penjelasannya ada ya. Jadi ada yang namanya, ini kan kulit tabung ya. Nah, bentuknya seperti ini. Dari tabung itu kan yang namanya tabung ya, drum ataupun apapun itulah ya bentuknya tabung, itu pasti ada kulitnya kan. Tidak mungkin setipis apapun, dia pasti mempunyai ketebalan. Nah, itu dia, dari sana mungkin cara pengambilannya ya, salah satunya ya. Jadi bisa ditentukan dengan integral ini. Dan nanti kita lihat bagaimana dan seperti apa. Ya banyak ya, ini adalah contohnya. Dan kemudian kalau untuk yang penerapan kali ini saya akan melihat lebih jelasnya ke integral langsungnya ya. Nah, di sini akan ditentukan luas area datar yang dibatasi, luas area datar ya, yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat tambah 2 dan Y sama dengan X. Berarti ada dua. Ada dua fungsi ya. Kalau saya tulis di sini, boleh saja kita tulis di sini F kurung buka X ya. Dan yang satunya itu adalah G kurung buka X ya. Nah, boleh seperti ini. Nah, sebetulnya untuk menentukan mencari bentuknya itu seperti apa, ya kita tinggal buat misalan. Kalau X-nya 0, titiknya ada di mana? Ya, termasuk ini misal ya, kita buat contoh pemisalan ya. Ini contoh. Misalkan kita tulis X-nya, X yang pertama itu sama dengan 0. Maka kalau kita substitusikan 0 pangkat 2, 0 tambah 2 berarti 2. Berarti 2. Dan ya kan, ini fx ya, anggap ini fx ya. Memang ini fx, bukan anggap lagi ya, ini fx. Jadi hasilnya 2 ya. Kalau x-nya 0, kalau gx itu adalah 0 ya, 0 masih 0. Nah, gitu ya. Terus misalkan kita contoh x-nya ganti sama dengan 1, maka kita tulis ini dulu ya. Saya tulis ini dulu. Nah, kalau misalkan ini tinggal ganti. Berarti kalau 1 pangkat 2, 1 ya, tambah 2 3. Ini ganti jadi 1. Nah, terus misalkan x-nya 2 ya, sama dengan 2 pangkat 2 4. 4 tambah 2 6 ya. 6. 4 tambah 2 6 ya. Di sininya ya 2 ya. Oh, ini harusnya di sini ya 2-nya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, di sini kita lihat pertama itu 0,2. 0,2 di sini kan titiknya. Ini 0,2. Ya. X-nya 0, X-nya 0 berarti di sini G kan. Nah, X-nya 1 itu 3. 1 itu 2 3 ya. Ini di sini 3 ya kan. Ini 3 ya. Nah, kan 2 2,5 3 di sini ya. Terus 1 berarti 1
0 di sini. Ini 1 ya. 0,5 ini 1. Ini 1. Nah, ini 2 juga cukup ya. Ini tidak dilanjut nggak apa-apa ya. Nah, ini 2 juga cukup. Ini sudah ketemu kan. Nah, ini titik pertemuannya. Ini ke sini kan bentuknya kan. Karena bentuk kuadrat pasti dia tidak akan lurus. Mual jadi lurus tapi kurva. Ini nanti ada ketemu lagi. Nanti terus dan ke atas sana. Kalau ini kan 2. Titik ke sini 0,0 di sini. 1,1 ya di sini. 1,1 ada di sini. Nah, ini 1,1 ya. Nah, ini kemudian 1,3 ini 1, ini 3 kan di sini titiknya kan. 1, 3 pertemuan di sini. Nanti ini saya garis lurus karena X tanpa kuadrat ya. Ini yang pertama ini. Nah, kemudian kita sudah ketemu bentuknya. Bentuknya seperti ini. Ini aneh kan? Aneh, tidak ada bentuk. Katakanlah ini bentuknya disebut jajar rinjang enggak juga, soalnya ada ini kan. Nah, itu. Jadi muncullah sebuah integral. Jadi kita bisa langsung menerapkan ini ke bentuk integral, dimana bentuk jadinya untuk dibentuk dalam sebuah integralnya bentuknya jadi seperti ini ya, saya tulis dulu ya. Jadi ada integral batas namanya. Nah, ini dia, ini batasnya. Ini kan ada 0 dan 1, berarti kita tulis batas atasnya 1, batas bawahnya 0. Nah, kemudian kita tulis X kuadrat ya, X pangkat 2 ini ya, yang ini ya, tambah 2, lantas yang X nya gimana Pak? X nya karena ini ada 2 bidang berarti dikurangi X terhadap dx sama dengan apa? Ini kalau sudah seperti ini saya pikir ini mudah. Dia bisa langsung melanjutkan proses integralnya. Ini tidak akan terlalu sulit ya, tinggal kita integralkan secara langsung. Bahwa integral dari dari berapa ini tadi diintegralkan ya langsung ya, berarti ini kita tulis 1/3. Oke, tulis ini dulu deh, batas ya, batas ininya saya tulis dulu, batas ini dulu. Oke, saya tulis batas, kemudian biar kelihatan ya. Nah, ini berarti kan kita langsung boleh 1/3 karena ini kan diintegralkan ya terhadap X tambah X pangkat 3 ya, dikurangi X dulu baru yang lainnya. X dulu berarti jadi 1/2 X pangkat 2 ya, tambah 2X. Nah, di sini baru atasnya 0 batasnya ya, yang satunya 1. Oke, 1. Kemudian ini salah. Kemudian selanjutnya adalah tinggal langsung melakukan perhitungan ya, biar agak sama ya. Oke, sama dengan, berarti kita langsung substitusikan saja. Kalau yang 0 ada X nya sudah pasti 0 ya, jadi kita tidak perlu melakukan perhitungan. Jadi tinggal 1/3 ini enggak ini ya. Oke. Ini kan 1/3 pangkat 3 ya. 1 ya, 1 pangkat 3 1/3 tetap kurangi 1/2 jadinya, sama dengan 6 ya, 6. Nah, oke, kita hitung 3 lagi, 3 ya, 2 kurangi 3 2 kurangi 3 ya, sama dengan min 1/6 ya.
Nah ini jawabannya, persatuan luas. Duanya lupa, ketinggalan ya duanya ya. Oh iya ada 2 ya, 2x nya ketinggalan ya, tambah 2 saya lupa, tambah 2 ya, ini kan kali 1 ya, ini tambah 2 belum, berarti ini tambah 2, ketinggalan ini, tambah 2 ya, ini tambah 2 ya, tambah 2 kan sama dengan 12/6 ya, maka hasilnya jadi positif ya. 12/6 berarti 11/6 ya, 11/6 persatuan luas, namanya satuan luas ya. Ya kita nggak tahu luasnya apa ya, pokoknya satuan luas saja, mau itu sentimeter kah, volume atau berapa meter persegi kah, tidak tahu, karena bentuknya adalah satuan luas, kita tidak tahu senti dan sebagainya. Nah itu dia barangkali ya salah satu penerapannya, jadi kita tinggal terapkan saja, ini ada batasnya sudah ada. Nah itu mungkin salah satu penerapan dari integral ya. Mungkin itu saja dulu ya materi untuk pertemuan kali ini, di video kali ini. Semoga ada manfaatnya dan semoga tidak puas, silahkan menggali lagi materi lagi dari sumber yang lain. Itu saja dulu dari saya, kita cukupkan dengan membacakan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.